Oke, kita langsung ke fungsi elementer ya. Fungsi elementer yang pertama, fungsi elementer ya. Yang pertama fungsi linear, ini semuanya sudah tahu ya, fungsi linear. Nah, kita fungsinya adalah bentuknya f z sama dengan z plus b gitu ya. Ini adalah fungsi linear dengan AB-nya kuota bilangan kompleks. Contohnya adalah ini ya, saya punya f z sama dengan misalkan IZ plus 3 plus I. Nah, ini adalah fungsi linear di bilangan kompleks. Ya. Karena AB-nya adalah anggota bilangan kompleks. Nah, kalau si A-nya sama dengan 0, FZ-nya sama dengan B gitu ya. Ini disebut sebagai fungsi konstan. Ketika saya misalkan FZ sama dengan, nah ini 3 plus I aja gitu ya, nggak ada Z-nya, ini adalah fungsi konstan. Konstan. Ya, oke. Berarti A-nya sama dengan 0. Ya. Nah, ketika misalkan ini F Z sama dengan Z, ini jelas ya, ini fungsi identitas. Identitas. Nah, fungsi linear sebenarnya kita skip aja karena sudah pada tahu. Lalu yang kedua adalah fungsi bilinear atau fungsi polinom atau fungsi suku banyak ya. Polinom. Nah, bentuknya adalah ini ya, polinom seperti polinom pada umumnya. Ini adalah A0 ditambah A1Z ditambah A2Z kuadrat dan seterusnya sampai AN ZN. Dengan N-nya bilangan bulatan negatif, bilangan negatif gitu ya, dan AI-nya adalah bilangan kompleks. Oke, contohnya misalkan yang tadi ya, PZ sama dengan misalkan tadi Z kuadrat plus Z, kalau nggak salah ini ya, 3BT. Atau ketika saya punya contoh IZ kuadrat plus 2 plus IZ plus 3 gitu ya. Ini contoh dari fungsi polinom dengan order 2 ya, pangkatnya pangkat 2. Nah, di fungsi polinom ini gitu ya, kita juga bisa menyatakan dalam bentuk fungsi rasional. Oke, fungsi rasional. Ini fungsi rasional. Rasional itu adalah ketika kita meneruskan kita punya PZ dan QZ-nya dia polinom cukup banyak. Polinom fungsi rasional tuh FZ misalkan sama dengan PZ per QZ itu dengan QZ-nya tidak sama dengan contohnya. Contoh misalkan FZ sama dengan 3 plus I per 3 plus I atasnya konstan ya, atau 3Z plus I, saya tuliskan seperti ini, bawahnya Z kuadrat plus I gitu ya. Ini contoh dari fungsi polinom. Ya, untuk di sini ada syaratnya bahwa Z-nya tidak sama dengan berapa tuh yang Z kuadrat sama dengan I.
Ini bisa dicari ya, I pangkat setengah itu berapa. Nah, I pangkat setengah itu di sini ya. Saya belum hitung juga. Oke. Nah, ini disebut sebagai fungsi rasio. Nah, fungsi bilinier gitu ya, secara khusus fungsi bilinier secara khusus linear adalah atasnya linear adalah fungsi rasional yang penyebutnya linear dan pembilangnya linear, yaitu f z sama dengan z plus b, bawahnya z plus b dengan syarat adalah ad min bc tidak sama dengan 0 dan c-nya juga tidak sama. Ini secara khusus disebut sebagai fungsi biliniarnya. Contohnya yang tadi ya. Contohnya misalkan tadi 3Z plus di bawahnya kita tulis 5 IZ gitu ya, min 2 contohnya. Nah, syaratnya adalah AD min BC gitu seperti determinan dia tidak sama dengan 0. Kita cek coba ya. Berarti AD berarti 3 kali 2 min BCI kali 5I ya. Kita cek ini berapa. 6 dikurangi I kuadrat ya. 6 ditambah 5. Oke, ini sama dengan 11. Ini tidak sama dengan 0 ya. C-nya jelas tidak sama. Nah, ini adalah fungsi bilinier. Lalu selanjutnya adalah fungsi eksponen. Fungsi eksponen. Nah, ini kita sudah bahas kemarin bahwa Z itu dapat dinyatakan sebagai R I theta, ya, secara khusus. Nah, sekarang fungsi eksponen dari F Z, contoh fungsinya ini bentuk eksponen dari Z ya. Bilangan kompleks. Oke, nah sekarang eksponen ya, fungsi eksponennya adalah Fz sama dengan E pangkat Z ya, dengan Z-nya menggunakan bilangan kompleks. Atau kita kalau boleh tuliskan E pangkat X plus I ya. Nah, ini kalau X plus Y berarti karena ini eksponen berarti E pangkat X dikali E pangkat. Nah, ini kita tahu kemarin dengan Deret Maclaurin kita bisa dapat EI ini sebagai ya. Deret Maclaurin ingat EI theta dia sama dengan cis theta, ini bisa jadi cis Y atau E pangkat X pada cos Y plus I sin. Ya, ingat-ingat kemarin minggu lalu kita peroleh ini EI theta sama dengan minggu lalu ya. EI theta sama dengan cis theta. Oke. Di sini kita dapatkan berarti kita bisa peroleh bahwa ketika Fz itu dia sama dengan E pangkat Z, dia bisa dinyatakan dengan E pangkat X dikali cos Y plus I sin Y. Ya, ini adalah bentuk fungsi eksponensial. Nah, sifat-sifat eksponen yang kita tahu sebenarnya. Oke, next. Nah, sebentar.
habis ya. Slide. Cepat. Kalau kita punya ZW anggota bilangan kompleks gitu ya. Yang pertama, pangkat Z pasti tidak sama dengan 0. Karena pangkat 0 aja dia sama dengan 1 ya. Yang kedua, ini jelas ya pangkat Z plus W sama dengan pangkat Z. Yang ketiga, pangkat Z dia sama dengan pangkat Z plus 2 VI. Nah, ini pangkat Z plus 2 VI ini sepertinya bisa kita peroleh dengan menggunakan ini ya. Ketika saya tuliskan ini ya, saya jabarkan di sebelah kiri. Nah, ketika kita punya I theta gitu ya, sama dengan cis apa nih? Cis theta gitu ya. Oke. Betul ya. Nah, ketika saya punya Z dia akan sama dengan cis Z per I. Oke. Now, cis Z per I plus 2 V. Nah, V-nya KV ya, 2V juga boleh ya. 2V ini ketika K-nya 1 berarti jadi 2V. Oke. Nah, ini akan sama dengan cis Z plus 2 VI. VI per I. Nah, kita kalikan atas kali. Sorry. 2 VI per I gitu ya. Nah, ini kita balikan lagi. Ini sama dengan, kita balikan lagi ya ke awal, berarti ini sama dengan Z plus VI. Nah, gitu ya. Kebayang nggak? Coba, mungkin nggak kebayang ya. Nah, ini kita punya I theta sama dengan cis theta. Jadi ketika kita nyatakan si Z ini sebagai I theta gitu ya, berarti tetanya sebenarnya Z per I. Contohnya gini, saya nyatakan dalam berarti ketika saya ini adalah saya I Z per I gitu ya. Nah, gitu ya. Z sama dengan I Z per I. Dia sama dengan cis Z per I. Nah, sekarang ini. Nah, sekarang kita lihat bahwa ya, ini cis, kalau cis Z I sepertinya udah pada ya. Dari sini ke sini sepertinya udah pada bisa ya, karena dalam aturan apa namanya, aturan sudut gitu ya, ditambah 2 pi dia tidak terlalu terpengaruh. Nah, ke sini disamain penyebutnya I. Nah, kita balik lagi nih. Ini akan sama dengan, ini saya skip sebenarnya. Ini akan sama dengan I theta ya. Ini akan sama dengan ini ya, per I gitu ya. Dikali I gitu, I theta sama dengan pangkat Z plus 2 pi. Nah, itu ya, untuk dapat yang sebelah kiri. Nah, yang ke D itu adalah pangkat Z conjugate ya, sama dengan pangkat Z di conjugate. Nah, gimana membuktikannya? Tinggal dibuktikan saja. Coba kita buktikan contoh.
E pangkat Z konjugat ya sama dengan E X min Y ya. Nah ini Z sama dengan X min Y. Nah yang ingin kita peroleh adalah EZ konjugat. Yang ingin kita peroleh adalah EZ di konjugat. Nah kita tahu bahwa E pangkat Z itu tadi adalah E pangkat X dikali cos X plus I sin Y. Itu enggak? Saya takutnya salah. Coba. Dan next. Ini ya. E pangkatnya cos Y. Oke, cos Y plus I sin Y besar. Cos Y. Ini cos Y plus I sin Y. Berarti E pangkat Z konjugat adalah Z konjugat adalah E pangkat X cos Y min I sin Y. Oke. Nah, kita gimana caranya yang atas menjadi yang bawah. Oke, E pangkat Z dikonjugat. Nah, berarti kita bisa balikan nih. Ini dia menjadi ya, cos Y plus I sin. Nah, supaya kita pangkat X beli pangkat negatif I. Nah, pangkat negatif I adalah pangkat X cis negatif I. Betul ya? Kalau I theta sama dengan cis theta berarti kalau E min I sama dengan cis min Y ya, betul ya? Oke, cis min Y. Nah, dari sini adalah pangkat X cos min Y min I sin E plus. Nah, kita kembali lagi yang kemarin kita bahas. Min Y adalah min Y adalah lambang untuk kuadran 4. Jadi cosnya positif, Y-nya negatif, maka akan diperoleh yang di bawah. Oke, maka jadi cos negatifnya sama dengan cos Y, plus isinya sama dengan negatif sini. Nah, ini ya. Ini sama dengan Z konjugat. Oke. Kalau bisa kita balikin sebenarnya, nggak perlu sebenarnya. Pangkat Z konjugat. Oke. Jadi nanti membuktikannya ini saya masih ngotret juga penulisan pembuktiannya itu dari sini ya. Dari sini ke sini sampai pangkat Z konjugat. Karena kita tahu pangkat Z adalah pangkat X cos Y plus isiannya, maka Z konjugat adalah seperti itu. Tadi sifat yang ke D, sifat yang ke E, ini sifat yang ke E. Sifat yang ke E adalah E pangkat Z min W sama dengan E pangkat Z. Ini jelas ya, sudah dibahas lebih biasa. Yang F adalah kalau saya punya Z sama dengan X plus Y, maka dia apa nih? Maka modulus dari E pangkat Z ya. Modulus dari E pangkat Z sama dengan E pangkat X, sedangkan tadi argumennya gitu ya, argumen dari E pangkat Z adalah Y. Jelas ya, tadi kita sudah membuktikan
bahwa E pangkat Z sama dengan EX dikali cis Y. Ya, cis Y. Oke, ini adalah sudah jelas ya. Dengan berarti EX-nya sebagai modulusnya sebagai R, ini sebagai Z. Ya, sudah jelas. Ini oke, nah sekarang kita ke contoh. Contoh. Contoh, tentukan Z jika diketahui E pangkat Z sama dengan 1. Nah ini berarti gimana nih? E pangkat Z sama dengan 1, berarti E pangkat X cis Y sama dengan 1. Berarti apa? Oke, E pangkat X cos Y plus I sin Y sama dengan 1 gitu ya. Nah ingat kesamaan dua buah bilangan kompleks adalah bagian real sama dengan bagian real, bagian imajiner dengan sama bagian imajiner, berarti E pangkat X cos Y sama dengan 1 dan E pangkat X sin Y di sini ya sama dengan 0 karena ini adalah ya. Oke. Nah, karena E pangkat X cos Y sama dengan 1, maka kemungkinannya adalah, nah, kita cari E pangkat X ini dulu ya, dia sama dengan 0, maka kemungkinannya adalah sin Y-nya sama dengan 0 gitu ya. Karena E pangkat X tidak mungkin dia sama dengan 0. Nah, ketika E pangkat ini, yang ini kemungkinan dari sini adalah res sin Y-nya sama dengan 0 gitu ya. Berarti sin Y-nya sama dengan 0 dan sini. Maka kemungkinannya adalah Y-nya sama dengan 0 plus 2 pi. Itu K-nya anggota bilangan. Oke. Lalu dari sini diperoleh kemungkinannya E pangkat X sama dengan 1 atau dan ini kan Y-nya berarti 0 nih. Y-nya 0 berarti masuk ke sini 1 ya, jelas ya. Karena sebelah kiri Y-nya 0, ini kan dan ya. Dan sebelah kiri ini Y-nya 0 atau 0 pi berarti cos-nya selalu 1 ya. Maka E pangkat X-nya 1, maka X-nya sama dengan 0. Berarti selalu diperoleh, dari sini diperoleh bahwa X-nya selalu sama dengan 0, Y-nya adalah 2 pi. 2 K. Berarti Z-nya sama dengan 0 ditambah 2 KVI. KVI. Anggota bilangan kompleks ya. Oke, ini Z ya. Z yang memenuhi dari ya, bentukan Z ini. Ini contoh 1. Nah, yang kedua tentukan Z kalau EIZ konjugat sama dengan EIZ konjugat. Oke, dari sini kita turunkan, ini karena diketahui kita bisa turunkan, sebenarnya bisa kanan kiri ya kalau ini karena sudah diketahui bukan ya. Jadi kita misalkan Z-nya adalah X plus Y gitu ya, berarti EIX plus Y konjugat gitu ya. Konjugat dia akan sama dengan ini kan akan jadi sama dengan konjugat min Y plus IX ya. Oke. Nah ini berarti konjugatnya dia akan sama dengan
nih, min Y, min IX. Oke, nah kita lihat bahwa ini akan sama dengan, sekarang kalau yang kiri kita ya, IZ conjugate, ya berarti, ini, sorry, IZ conjugate. Sekarang kita Z conjugate dikalikan I, kalau kita kalikan I berarti berarti ini jadi I ya, ini jadi min X ya. Oh ini udah ketemu nih. I sama dengan X min I udah jelas ya. Sama dengan I Z conjugate. Oke. Ini sudah jelas ya. Sebenarnya kita kalau gini nggak perlu pakai E-nya ya, langsung aja IZ conjugate sama dengan IZ. Oke, untuk fungsi kompleks cukup sampai di sini. Fungsi kompleks, fungsi eksponensial, terima kasih.